Jadi saya rasa itu aja ya. Jadi dari apa yang saudara ajukan, ini sudah ada beberapa isu. Ya, saya bisa rangkum ya. Nah, jadi yang Anda persoalkan hari ini utamanya itu soal hakim tidak mengundurkan diri. Padahal dalam perkara yang dia punya kepentingan, perkara yang dia punya hubungan keluarga. Ini satu. Yang kedua, ini yang paling banyak dipersoalkan. Yang kedua, hakim membicarakan substansi, ya kan, yang berkaitan dengan materi perkara yang sedang diperiksa. Apapun alasannya, begitu dia bicara di ruang publik, padahal ini isunya itu sedang jadi perkara di majelis. Ini dipersoalkan oleh para pelapor. Ini soal kedua, soal etika yang nomor dua. Nomor tiga, ini ada hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan mengenai substansi, ya kan? Jadi dissenting opinion itu kan perbedaan pendapat tentang substansi, tapi di dalamnya ada juga keluh kesah yang menggambarkan ada masalah dalam mekanisme pengambilan keputusan, padahal itu masalah internal. Ada yang mempersoalkan ini masalah etik juga. Itu tiga. Nah, jadi yang keempat, ada hakim bicara masalah internal, ya kan, di luar DO ini. Oh, bicara di luar mengenai masalah-masalah internal, saking dia nggak kuat, dia omongin keluar. Nah, itu kan menimbulkan ketidakpercayaan, masalah etik juga. Ini salah satu dari materi yang dilaporkan. Nah, kemudian yang kelima, pelanggaran prosedur registrasi dan persidangan yang diduga atas perintah ketua, atas perintah hakim. Wah, itu tadi yang Anda persoalkan tadi. Ini sudah ditarik, dicabut, didaftarin lagi harinya Sabtu. Gitu loh. Ya, atau ya pokoknya itu kita periksa. Makanya kami nanti sesudah semua hakim kita panggil, panitera juga akan kita panggil. Ini ada masalah judicial governance di dalam. Ini tidak boleh terjadi. Soalnya berpengaruh kemana-mana. Ya kan, masalah etika, profesionalisme, etika, dan juga itu mempengaruhi putusan dan lain-lain sebagainya. Itu yang nomor 5. Kemudian nomor 6, ada lagi yang saudara tidak persoalkan. Tapi ini rangkuman aja ya, supaya Anda tahu dari pelapor lain itu ada juga soal pembentukan MK-MK. Lambat. Padahal sudah diperintahkan oleh undang-undang. Dewan Etik, Pak Bintan dulu mantan Dewan Etik, tapi sesudah 2 tahun terakhir, ya nggak ada lagi mati suri. Dan undang-undang sudah mengatur MK-MK, tapi nggak dibikin-bikin. Oh, lama sekali. Itu ada aja. Nah, ini ada tuduhan kemarin dari Ziko, pengacara. Ziko apa tuh? Ziko apa namanya itu? Hah? Leonardo. Dia mau persoalkan, dia minta ada saksi-saksi. Karena dia mengajukan laporan kode etik, tapi tidak diproses. Sengaja tidak dibentuk. Itu soal etik juga. Nah, jadi itu yang keenam. Nah, ketujuh, ini ada soal manajemen. Kacau ini mekanisme pengambilan keputusan, gitu-gitu. Nah, ini soal leadership. Itu ada yang persoalkan juga. Ya kan? Nah, yang ke-8, ini MK dijadikan alat politik praktis, dan lain-lain sebagainya. Memberi kesempatan kekuatan dari luar mengintervensi ke dalam dengan ada kesengajaan. Itu ada juga yang mempersoalkan kayak gitu. Kemudian yang ke-9, nah begini, itu berita-berita di Tempo itu rinci sekali. Sama kayak yang saudara jelaskan itu. Ini perbedaan antara hakim A, hakim B. Ya kan? Saya nggak tahu, jangan-jangan saudara baca Tempo juga. Atau saudara bukan baca Tempo, berarti Anda punya sumber lain lagi. Ya kan? Nah, jadi masalah internal itu kok terbuka, keluar.
Bahkan ada pelapor yang kemarin itu, ya dia bilang ini bukan dari Tempo, saya dengar sendiri gitu-gitu. Artinya ada masalah serius di dalam. Masalah ini kan nggak boleh, yang rahasia kok ketahuan, kayak CCTV. Ini kayak Pak Petrus ini punya CCTV, nonton bagaimana berdebatnya hakim, ya kan, satunya berdiri, satunya sampai begitu kok tahu semuanya, bagaimana itu? Berarti ada masalah sumber dari dalam, bisa hakimnya, bisa karyawannya. Nah ini semua 8 isu, ya 9 isu ini itu sudah menjadi substansi laporan. Nah, dari 9 itu Anda tadi kira-kira ada 3 atau 2, ya 3 lah. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jadi biar kasih kami kesempatan untuk menuntaskan dulu ini pemeriksaan, karena kita harus memberi kesempatan semua pelapor untuk didengar. Siapa tahu ada lagi nih selain 9 isu ini tadi.